Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Dua pelari putra-putri Indonesia menyumbang medali emas SEA Games 2025 Thailand. Di sektor putra, emas dipersembahkan Roby Sianturi, sementara di nomor putri, Odekta Naibaho menjadi yang tercepat, sekaligus mencetak hat-trick emas SEA Games. Pelari jarak jauh putri Indonesia Odekta Naibaho berhasil menjadi yang tercepat dalam maraton SEA Games yang digelar di Bangkok. Odekta berhasil mengukir catatan waktu tercepat dengan 2 jam 43 menit dan 13 detik, mengungguli pelari Filipina dan atlet Vietnam. Sumbangan medali emas ini sekaligus menjadi sejarah dan mencetak hat-trick emas SEA Games. Setelah di SEA Games Vietnam dan SEA Games Kamboja, Odekta juga meraih medali emas. Hasil ini pun kian menegaskan dominasi Odekta dalam nomor maraton putri Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan konsistensinya dalam menjaga performa di multi-event. Medali emas juga disumbang pada sektor putra melalui Roby Sianturi. Roby menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 jam 27 menit dan 33 detik, mengungguli dua pelari Filipina yang menempati posisi kedua dan ketiga. Dari keberhasilannya ini, Roby mempersembahkan medali untuk keluarga, bangsa, dan negara. Arti emas ini apa untuk kamu? Perjuangannya tanpa menyerah. Yang target selanjutnya mau apa lagi? Mimpi saya pengen dapat medali di Asian Games, Pak. Saya akan perjuangkan itu. Insya Allah di bulan 2 ini saya akan ikut Sevilla Marathon untuk mempertajam waktu saya, Pak. Indonesia Juara! Amin, Roby. Timnas voli putra Indonesia membuka langkah meyakinkan di ajang SEA Games 2025. Menghadapi Myanmar, tim Merah Putih menang telak 3 set langsung pada laga pembuka grup B. Indonesia membuka langkah meyakinkan di cabang olahraga voli putra SEA Games 2025 pada laga pembuka grup B di Bangkok, Thailand, Senin siang waktu setempat. Menghadapi Myanmar, tim Merah Putih yang diperkuat pemain kunci seperti Rifan Nurmulki, Teddy Okasyaputra, dan Hendra Kurniawan tampil impresif. Alhasil, Indonesia menang telak 3 set langsung dengan skor akhir 25-15, 25-22, dan 25-20. Kemenangan 3-0 ini menjadi modal penting voli putra Indonesia untuk menghadapi Filipina pada laga kedua grup B. Pemirsa, kontingen Indonesia terus menjaga persaingan di SEA Games 2025 Thailand. Meski Indonesia masih berada di papan atas klasemen sementara medali, tim Merah Putih menegaskan tidak akan terlena mengingat sejumlah cabang olahraga potensi emas masih terbuka. Kontingen Indonesia terus menjaga persaingan di SEA Games 2025 Thailand. Meski Indonesia saat ini berada di papan atas klasemen perolehan medali, skuad Merah Putih menegaskan tidak akan terlena. Hari-hari kita di Bangkok dan Chanburi ini sangat penuh dengan semua aktivitas olahraga yang cukup membanggakan karena ekspektasi sampai hari ini masih di atas rata-rata. Nanti lebih detail Pak Menteri akan menyampaikan secara langsung. Tapi kita masih berjuang, kita masih mendoakan para atlet yang per hari ini sudah masih bertahan di peringkat kedua dari setelah Thailand. Dan setelah itu diikuti oleh Vietnam dan lain-lain.
Nah, ini kabar baik, kabar yang membanggakan, tetapi sekali lagi kita nggak boleh terlena karena masih banyak juga pertandingan-pertandingan yang perlu dijaga. Sumber-sumber medali emas itu masih ada di pundi-pundi di cabang-cabang olahraga berikutnya. Tentu saya berharap jangan 4 hari ke depan kita tidak fokus. Ya, ini masih ada 4 hari, 16, 17, 18, 19. Sampai titik penutupan, ya, saya meminta kita harus fokus, konsentrasi, semua cabur, atlet tetap memberikan yang terbaik. Peluang Indonesia untuk menambah medali memang masih sangat mungkin. Apalagi sejumlah sumber medali emas masih terbuka bagi Indonesia di berbagai cabang olahraga. Dari Bangkok, Thailand, Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga hari ke-8 digelarnya SEA Games 2025, tuan rumah Thailand masih kokoh di posisi pertama perolehan medali. Kontingen Gajah Putih sudah mengoleksi 156 medali emas, 97 perak dan 65 perunggu. Sementara kontingen Indonesia di peringkat kedua dengan meraih 61 emas, 71 perak dan 68 perunggu. Sedangkan posisi ketiga ditempati Vietnam yang mengumpulkan 46 emas, 54 perak dan 76 perunggu. Peringkat berikutnya berturut-turut ditempati oleh Singapura di posisi keempat, Malaysia di peringkat kelima, dan Filipina di klasemen keenam. Diikuti Myanmar, Laos, Brunei, serta Timor Leste di posisi buncit. Diterjang badai angin kencang, replika patung Liberty di Brazil roboh. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Informasi berikutnya pemirsa, dunia maya digemparkan dengan isu perselingkuhan antara aktris Davina Karamoy dengan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Keduanya kompak membantah, bahkan pihak Davina berniat untuk melaporkan penyebar isu tersebut. Aktris Davina Karamoy menjadi buah bibir publik bukan karena film terbaru yang ia bintangi, melainkan isu sebagai orang ketiga yang menerpa dirinya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, aktris yang hobi olahraga padel ini diusulkan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dengan istri sah Nina. Gerah dengan tuduhan yang menggaung di tengah masyarakat, Davina akhirnya menjawab bahwa tudingan itu sudah kelewat batas. Tak ingin tinggal diam, ia kemudian mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar isu. Senada dengan Davina, ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga membantah artis inisial DK jadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam keterangan tertulis, Dito menjelaskan kronologi proses perceraian dengan istri sah jauh berjalan sebelum perkenalan dengan Davina. Sorotan terhadap Davina dan Dito masih terus berlanjut dan hingga kini publik masih menanti pernyataan resmi dari kedua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan.